pendidikan tentang infeksi gastrointestinal. Gastrointestinal preferensi berdasarkan Pharmacope Handbook. Pendahuluan. Infeksi gastrointestinal adalah salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas yang lebih umum di seluruh dunia. Sebagian besar disebabkan oleh virus dan beberapa disebabkan oleh bakteri atau organisme lain. Di negara berkembang dan negara maju, infeksi gastrointestinal akut yang melibatkan diare adalah penyebab utama kematian pada bayi dan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Di Amerika Serikat, sekitar 179 juta infeksi gastrointestinal setiap tahun menyebabkan lebih dari 600.000 rawat inap dan lebih dari 5.000 kematian. Tindakan untuk menjaga kesehatan masyarakat seperti penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi serta pengendalian kualitas produk komersial penting untuk pengendalian, penanganan dan persiapan makanan secara saniter secara signifikan menurunkan kejadian infeksi gastrointestinal. Kemudian rehidrasi, antimotilitas, dan terapi probiotik. Kekurangan cairan sangat penting untuk rehidrasi. Penurunan berat badan adalah cara yang paling dapat diandalkan untuk menentukan tingkat kekurangan cairan. Tanda-tanda klinis seperti perubahan mata kecekung, membran mukosa kering, penurunan jumlah air mata, berkurangnya pengeluaran urin, perubahan mental, dan perubahan tanda-tanda vital. Komponen yang diperlukan dari larutan rehidrasi oral meliputi glukosa, natrium, kalium klorida, dan air. Oralit harus diberikan dalam volume kecil dan sering, yaitu 5 ml setiap 2-3 menit dengan sendok teh atau jarum suntik. Pasien dengan dehidrasi berat harus diresusitasi pada awalnya dengan larutan RL secara intravena. Dianjurkan untuk diberi makan kembali sesuai toleransi. Makanan yang mudah dicerna seperti pisang, saus apel, dan sereal dapat ditambahkan sesuai toleransi. Makanan dengan tinggi serat, natrium, dan gula harus dihindari. Obat antimotilitas seperti difenoksilat dan loperamid memberikan pengurangan gejala pada pasien dengan diare cair dengan mengurangi jumlah tinja. Obat antimotilitas tidak dianjurkan dengan pasien dengan banyak diare disentri yang dimediasi toksin, yaitu enterohemorrhagic Escherichia coli, colitis pseudomembran, dan sigelosis. Kemudian beberapa tinjauan sistematis dan meta-analisis telah menunjukkan pengurangan keseluruhan durasi diare sekitar 17-30 jam dengan menggunakan prebiotik. Data yang tidak secara jelas mendefinisikan jenis, dosis, atau durasi pengobatan probiotik yang akan menghasilkan manfaat klinis. Berikut adalah tabel tentang penjelasan penilaian klinis derajat dehidrasi pada anak berdasarkan persentase penurunan berat badan. Variabel pengukurannya yaitu berdasarkan dari tekanan darah, kualitas, detak jantung, pernapasan, status mental, mata, mulut dan lidah, haus, lipatan kulit, ekstremitas, keluaran urin, terapi hidrasi, dan penggantian kerugian berdasarkan tekanan darah, minimal atau tanpa dehidrasi dengan penurunan berat badan yang lebih kecil dari 3%. Pada tekanan darah, kualitas hidup, detak jantung, pernapasan, status mental, mata, haus, dan lipatan kulit, minimal penurunan berat badannya yaitu normal. Sedangkan untuk mulut dan lidah, minimal atau tanpa dehidrasinya lembab, dan pada ekstremitasi isi ulang kapiler yang hangat dan normal, dan tidak dilakukan terapi hidrasi. Untuk penggantian dengan berat badan yang kurang dari 10 kg diberikan 60-120 ml oralit. Sedangkan untuk berat badan yang di atas 10 kg diberikan 120-240 oralit per tinja diare atau emisi. Sedangkan untuk penurunan ringan hingga sedang, yaitu yang kehilangan berat badan di atas 3-9%, tekanan darah normal, kualitas hidup normal atau sedikit menurun, detak jantung normal meningkat, status mental normal hingga lesu, mata orbital cekung atau air mata berkurang, mulut dan lidah kering, lipatan kulit mundur dalam kurang dari 2 detik, eksemitasi yaitu pengisian kapiler yang dingin dan berkepanjangan, pengeluaran urinnya berkurang,
Terapi hidrasi yang diberikan yaitu Oralit 50-100 ml per kilogram selama 3-4 jam. Sedangkan untuk penggantian kerugian dilakukan yang sama pada penurunan berat badan yang lebih kecil dari 3%. Untuk tingkat berat atau penurunan berat badan di atas 10% atau sama dengan 10%, tekanan darah normal menjadi berkurang, kualitas menjadi lemah dan tidak teraba, detak jantung meningkat, yaitu bradikardia pada kasus yang parah, pernapasannya dalam, status mental apatis, lesu dan koma, mata orbital yang sangat cekung dan tidak ada air mata, mulut dan lidah kering, cara minum buruk dan terlalu lusuh untuk minum, lipatan kulit mundur dalam waktu 2 detik, eksemitasi, dingin, berbintik-bintik, sianotik dan pengisian kapiler berkepanjangan. Pengeluaran urinnya minimal atau sedikit. Terapi hidrasi, yaitu dilakukan pemberian ringer laktat dalam 15-30 menit secara intravena sampai status mental membaik dan diikuti oleh pemberian larutan dekstrosa 5% secara intravena yang diberikan 2 kali selama 4 jam. Untuk penggantian kerugiannya, jika tidak dapat mentoleransi pemberian Oralit, maka dilakukan pemberian larutan dekstrosa 5% secara intravena. Infeksi bakteri. Antibiotik tidak penting dalam pengobatan sebagian besar penyakit diare ringan dan terapi empiris untuk infeksi gastrointestinal akut yang dapat menyebabkan pemberian antibiotik yang tidak perlu. Pilihan antibiotik untuk infeksi bakteri dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut adalah tabel rekomendasi untuk terapi antibiotik. Untuk Vibrio cholera, seperti patogen untuk diare berair pada anak-anak, dapat diberikan eritromisin 30 mg per kilogram per hari dibagi setiap 8 jam per oral 3 kali sehari. Dan asitromisin 10 mg per kilogram diberikan per oral selama 3 hari sekali sehari. Untuk patogen Escherichia coli dapat diberikan asitromisin 10 mg per kilogram per hari diberikan per oral sekali sehari selama 3 hari dan ceftriaxone 50 mg per kilogram diberikan secara intravena sekali sehari selama 3 hari. Sedangkan untuk dewasa, untuk diare berair diberikan doxycycline 30 mg per oral untuk sekali sehari dengan alternatif tetracycline 500 mg per oral dengan alternatif pemberian tetracycline 500 mg per oral 4 kali sehari selama 3 hari dan eritromisin 250 mg per oral setiap 8 jam 3 kali sehari dan asitromisin 500 mg per oral sekali sehari selama 3 hari. Sedangkan untuk patogen Escherichia coli pada dewasa diberikan ciprofloxacin 750 mg per oral sekali sehari selama 1-3 hari dengan alternatif rifaximin 200 mg per oral 3 kali sehari selama 3 hari dan asitromisin 1000 mg per oral sekali sehari atau 500 mg per oral setiap hari selama 3 hari. Untuk diare disentri, pada spesies Shigella pada anak diberikan asitromisin 10 mg diberikan sekali sehari selama 3 hari dan ceftriaxone diberikan secara intravena sekali sehari selama 3 hari. Sedangkan pada dewasa diberikan ciprofloxacin 750 mg per oral sekali sehari selama 3 hari atau levofloxacin 500 mg per oral sekali sehari selama 3 hari dengan alternatif asitromisin 500 mg per oral sekali sehari selama 3 hari. Untuk patogen Salmonella pada anak-anak dapat diberikan ceftriaxone 100 mg dibagi 4 setiap 12 jam yaitu 7-10 hari dan asitromisin 20 mg secara per oral sekali sehari selama 7 hari. Sedangkan pada dewasa dapat diberikan ciprofloxacin secara 750 mg secara per oral 3 kali sehari selama 7-10 hari dan levofloxacin 500 mg per oral sekali sehari selama 7-10 hari dengan alternatif asitromisin 500 mg per oral sekali sehari selama 7 hari. Untuk pasien imunokompromis, durasi harus ditingkatkan menjadi 14 hari untuk fluoroquinolone dan asitromisin, yaitu diare enterotoksigenik atau seperti kolera, fibro
Cholerae adalah sekelompok penyakit yang paling sering menyerang manusia. 4 mekanisme penularannya yaitu melalui hewan, pembawa kronis, korban penyakit asimptomatik, dan penampungan air. Kolera meningkatkan sekresi ion klorida yang diperantarai adenosin monofosfat dalam lumen usus yang mengakibatkan sekresi isonik terutama di usus halus, melebihi kapasitas penyerapan saluran usus, terutama usus besar. Masa inkubasinya 1-3 hari. Kolera dicirikan oleh spektrum dari keadaan asimptomatik hingga sindrom kolera. Tipikal yang paling parah. Pasien yang kehilangan hingga 1 liter cairan isotonik setiap jam, timbulnya diare tiba-tiba dan diikuti dengan cepat atau kadang-kadang didahului dengan muntah. Demam terjadi pada kurang dari 5% pasien. Pada keadaan yang paling parah, penyakit ini dapat berkembang menjadi kematian dalam hitungan 2-4 jam jika tidak diobati. Tujuan pengobatan adalah pemulihan cepat kehilangan cairan, koreksi asidosis metabolik, dan penggantian kekurangan kalium. Pengobatan utama untuk kolera terdiri dari penggantian cairan dan elektrolit dengan oralit untuk mengembalikan kehilangan cairan, dan elektrolit formulasi rehidrasi berbasis beras adalah oralit pilihan untuk pasien kolera. Pada pasien yang tidak dapat mentoleransi oralit, terapi 4 dengan reng laktat dapat digunakan. Antibiotik tidak diperlukan pada kebanyakan kasus kolera. Pada kasus yang parah, antibiotik memperpendek durasi diare, mengurangi volume cairan yang hilang, dan memperpendek durasi status karir. Pada tabel 39-4, dosis tunggal doksisiklin oral adalah agen pemilihan. Pada anak-anak dan wanita hamil, eritromisin dan asitromisin dapat digunakan. Di diare resistensi tetrasiklin tinggi, fluoroguinolones efektif. Adapun pada tabel 39-4 bisa dilihat karakteristik gastroenteritis bakterial akut. Di sini dijelaskan bahwa diare fibrocholerae masa inkubasinya 2-3 hari, durasi 1-3 hari. Diare disebabkan oleh makanan atau air yang terkontaminasi yang dapat menyebabkan malaise, anoreksia, dan kram perut diikuti dengan diare mendadak. Patogen yang paling umum adalah bakteri dan termaksud Escherichia coli enterotoksigenik 20-72%, Shigella 3% sampai 25%, Campylobacter 3% sampai 17%, dan Salmonella 3% sampai 7%. Virus hingga 30% juga merupakan penyebab potensial seperti halnya parasit. Penggunaan antibiotik profilaksis tidak dianjurkan karena potensi efek sampingnya. Antibiotik profilaksis hanya direkomendasikan untuk individu beresiko tinggi atau dalam situasi di mana penyakit jangka pendek dapat merusak organ tubuh. Fluoroquinolone adalah obat pilihan. Tujuan pengobatan adalah untuk menghindari dehidrasi, mengurangi keparahan dan durasi gejala, dan mencegah gangguan pada aktivitas. Penggantian cairan dan elektrolit harus dimulai pada awal diare. Untuk menghilangkan gejala loperamid lebih disukai karena onsetnya yang lebih cepat dan durasi yang lebih lama dibandingkan dengan bismuth. Dapat diberikan 4 mg secara oral pada awalnya dan kemudian 2 mg dengan setiap tinja yang encer berikutnya hingga maksimum 16 mg per hari pada pasien tanpa diare berdarah dan demam. Loperamid harus dihentikan jika gejala menetap selama lebih dari 48 jam. Terapi simptomatik
lainnya pada diare ringan termasuk bismut subsalisilat 524 mg setiap 30 menit hingga 8 dosis. Tidak ada bukti yang cukup untuk menjamin rekomendasi probiotik. Gastrointestinal yang disebabkan oleh infeksi bakteri lainnya yaitu Clostridium difficile. Clostridium difficile merupakan penyebab paling umum dari diare menular pada pasien rawat inap di Amerika Utara dan Eropa. Hal ini paling sering dikaitkan dengan antimikroba spektrum luas termasuk clindamycin, ampicillin, cephalosporin, dan fluoroquinolone. Colitis pseudomembran dapat menyebabkan spektrum penyakit dari diare ringan hingga megakolon toksik yang mengancam jiwa dan enterokolitis pseudomembran. Infeksi Clostridium difficile harus dicurigai pada pasien yang mengalami diare dengan riwayat penggunaan antibiotik baru-baru ini atau pada mereka yang diarenya dimulai 72 jam setelah rawat inap. Terapi awal harus mencakup penghentian agen penyebab. Pasien harus didukung dengan penggantian cairan dan elektrolit. Baik vancomycin maupun metronidazole sama-sama efektif, tetapi metronidazole 250 mg per oral 4 kali sehari atau 500 mg 3 kali sehari merupakan obat pilihan untuk Clostridium difficile ringan sampai sedang. Pada pasien dengan penyakit parah, kontraindikasi atau intoleransi terhadap metronidazole dan respon yang tidak memadai terhadap metronidazole, vancomycin oral atau fidaxomicin dianjurkan. Kekambuhan dapat terjadi pada 20% pasien. Penata laksanaan kekambuhan pertama identik, manajemen optimal dari kekambuhan ganda tidak jelas. Obat-obatan yang menghambat peristaltik seperti difenoxilat dikontraindikasikan. Infeksi virus. Virus sekarang diakui sebagai penyebab utama diare di dunia. Pada bayi dan anak-anak, rotavirus. Virus RNA untai ganda berbentuk roda adalah penyebab paling umum diare di seluruh dunia dan 1 juta orang meninggal setiap tahun karena infeksi. Di Amerika Serikat, vaksinasi rotavirus rutin direkomendasikan untuk semua bayi mulai dari usia 2 bulan. Ada 2 vaksin, Rotatec atau RV5 dan Rotarix atau RV1 tersedia untuk mengurangi gastroenteritis rotavirus.